Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mela Mariani. Saya mahasiswa pasca sarjana S2 UNP, jurusan Ilmu Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan paper saya yang berjudul Apa Tujuan, Manfaat, Model dan Desain dalam Proses Belajar Mengajar. Baiklah, di sini yaitu proses kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara merencanakan pembelajaran tersebut dengan baik agar meningkatkan upaya kualitas peserta didik sehingga dapat memperoleh hasil dari pembelajaran yang membentuk sikap, perilaku, dan pengetahuan yang baik. Sehingga setiap lembaga pendidikan perlu menyarankan kepada guru agar membuat desain pembelajaran tersebut memiliki kompetensi. Dalam menyusun sebuah desain pembelajaran, guru harus mampu merancang rencana pembelajaran dengan baik dalam materi pembelajaran, menguasai materi yang diajarkan dengan baik. Konsep interaksi dengan peserta didik pun cukup baik digunakan dalam melaksanakan pembelajaran, karena dari interaksi ini bisa membuat guru memahami karakteristik setiap peserta didik. Desain pembelajaran atau kita sebut juga dengan instruksional design biasanya berujuk pada desain materi pembelajaran yang disusun oleh sebuah tim yang dapat melibatkan guru. Baiklah, yang akan kita jelaskan di dalam paper ini yaitu yang pertama, apakah pengertian desain pembelajaran? Yang kedua, macam-macam model desain pembelajaran, dan yang ketiga yaitu manfaat dari menyusun desain pembelajaran bagi seorang guru. Desain pembelajaran merupakan rancangan yang di dalamnya berbentuk rangkaian prosedur sistematis mencakup seluruh proses pembelajaran dari awal sampai akhir dengan mengkolaborasikan teori, model, dan media pembelajaran sesuai materi sehingga menghasilkan perangkat pembelajaran dengan baik. Jadi, desain pembelajaran adalah proses keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem penyampaiannya. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan bahan kegiatan pembelajaran, uji coba, dan penilaian bahan, serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran mengandung arti bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang digunakan. Yang kedua yaitu macam-macam model desain pembelajaran. Desain pembelajaran memiliki 3 model pembelajaran. Yang pertama, ADI, yaitu menganalisis kebutuhan peserta didik, desain, mendesain atau rumusan kompetensi dan strategi, develop, mengembangkan materi ajar atau media, implement, melaksanakan atau dengan proses tatap muka, evaluate, menilai program pembelajaran dan perbaikan. Yang kedua yaitu assure, yaitu analysis learning, menganalisis peserta didik, state objective, merumuskan tujuan pembelajaran, select metode, memilih metode, media dan bahan ajar, utilize media and material, manfaatkan media dan bahan ajar, require learner participation,
mengembangkan peran serta peserta didik, evaluate dan review, menilai dan melakukan perbaikan. Yang ketiga yaitu model pembelajaran Dick dan Carey. Desain pembelajaran ini merupakan suatu proses dalam mendesain pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan mengatasi masalah rencana pembelajaran, metode dan evaluasi yang tersusun secara analisis sistematik dan kondisi belajar yang ada. Metode ini memiliki 9 tahapan, yaitu yang pertama kebutuhan, analisis kebutuhan dan identifikasi. Tahap ini adalah yang paling awal dalam proses mendesain pembelajaran pada mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua yaitu menganalisis pembelajaran. Tahap ini mengidentifikasi langkah-langkah yang relevan untuk aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, analisis karakteristik peserta didik, bertujuan untuk mengumpulkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan perkembangan peserta didik dalam konteks perilaku, kompetensi, maupun permasalahan yang dihadapi. Yang keempat yaitu merumuskan tujuan. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui, menyusun pembelajaran dari proses sampai kepada hasil. Yang kelima yaitu mengembangkan instrumen. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan dan keefektifan suatu bahan, media maupun metode yang akan dikembangkan. Yang keenam yaitu mengembangkan strategi. Tahapan ini bertujuan mengembangkan strategi membantu peserta didik untuk penyampaian materi pembelajaran yang dilakukan oleh guru agar peserta didik dapat memahami dengan mudah. Yang ketujuh yaitu mengembangkan materi. Tahapan ini yaitu mengembangkan materi atau bahan pelajaran yang berbeda dari buku cetak, misalnya dari LKS ataupun buku panduan lainnya. Yang kedelapan yaitu melakukan evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan setelah selesainya proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan, revisi. Tahapan ini adalah langkah terakhir dalam proses desain model pembelajaran, sekaligus dijadikan langkah awal dalam siklus berulang jika tujuan tidak tercapai. Baiklah, yang ketiga yaitu manfaat menyusun desain pembelajaran. Mendesain rencana pembelajaran bagi guru amatlah penting demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Maka dari itu, sesuatu yang bermanfaat bagi guru jika mampu menyusun desain pembelajaran, khususnya pembelajaran PJOK, yaitu pertama, proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara berurutan. Yang kedua, tersusunnya rencana yang ingin dicapai. Yang ketiga, pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Yang keempat, guru dapat memprediksi dengan cermat tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang kelima yaitu dapat mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, di sini dapat kita simpulkan bahwa sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita sebagai seorang guru melakukan desain suatu pelajaran sebelum terlaksananya pembelajaran di dalam kelas, di mana yang dimaksud dengan mendesain pembelajaran di sini yaitu rancangan yang di dalamnya berbentuk rangkaian prosedur sistematis, mencakup seluruh proses pembelajaran
dari awal sampai akhir dengan mengkolaborasikan teori, model, dan media pembelajaran sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Baiklah, sampai di sini paper yang saya buat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.